Terima kasih saudara Anda kembali bergabung bersama kami di Sapa Jatim. Kami masih membahas tema mengenai peran media membangun Jawa Timur pasca Pilkada bersama dua narasumber kami. Tadi di segmen pertama kami bergabung dengan Bapak Yordan M. Bataragoa dari Komisi A DPRD Jawa Timur. Namun di segmen kedua bergabung bersama kami Bapak Afif Amrullah, Ketua KPID Jawa Timur, dan juga Bapak Hadi Dediansyah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Pak Afif, baru bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak Feci. Terima kasih sudah gabung di Sapa Jatim. Sama-sama. Dan saya ingin bertanya terkait peran media dalam membangun Jawa Timur pasca Pilkada. Bisa dibilang gelar Pilkada ini bukan hanya gawe KPU saja, tapi harus melibatkan media karena media punya peran besar dalam proses sosialisasi. Nah, bagaimana monitoring KPID terhadap pelaksanaan Pilkada tahun ini? Ya, terima kasih Mbak Virji. Jadi memang di dalam P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran itu sudah diatur bahwa lembaga penyiaran televisi maupun radio punya kewajiban untuk ikut serta menyukseskan Pilkada melalui program-program siarannya. Apakah itu talkshow, kemudian iklan masyarakat ataupun program-program berita. Nah, itu saya lihat di 19 kabupaten kota bersama teman-teman dari KPID sudah semaksimal mungkin kita bantu. Karena memang kita tahu bahwa Pilkada ini kan nantinya hasilnya tidak hanya dinikmati oleh 1-2 orang, tapi adalah masyarakat secara keseluruhan di daerah tersebut. Sehingga kami sejak awal langsung memberikan surat edaran kepada semua TV radio untuk ikut serta berpartisipasi. Lalu yang kedua juga kami memproduksi beberapa iklan masyarakat bersama dengan pemerintah provinsi dan juga ada beberapa materi dari KPU pusat yang mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan pilkada ini. Lalu di sisi yang lain kami juga intens sekali bekerjasama dengan Bawaslu, terutama di kabupaten kota, untuk membentuk relawan pemantau siaran pilkada. Karena 19 kabupaten kota ini kan lokasinya jauh-jauh gitu ya, sehingga kami punya keterbatasan SDM dan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dan sebagai relawan itu tentu membantu kami untuk melakukan monitoring siaran pilkada supaya semuanya bisa berpartisipasi secara positif dan sesuai dengan aturan yang ada di dalam PKPU dan Perbawaslu begitu. Baik, saya ingin bertanya ke Cak Dedi. Cak Dedi, menurut Cak Dedi tadi di segmen pertama sosialisasi yang dilakukan KPU melalui media masih bisa dioptimalkan, artinya masih kurang masif begitu. Nah, apa yang harus dilakukan agar nanti ketika kita menghadapi ajang yang serupa atau event serupa, kita bisa mempersiapkannya dengan lebih baik? Kami rasa masalah kemarin ya, ini kan sudah lewat artinya. Kita hanya sebatas sekarang evaluasi. Evaluasi ini tentunya menjadi cambu agar kedepannya KPID lebih punya peran lebih banyak, terutama untuk mengkoordinir atau menyampaikan gagasan-gagasannya bersama-sama kelompok media. Kelompok media ini baik televisi, medsos maupun koran, itu nanti KPID harus menjadi motivator. Artinya apa? Biar ada informasi-informasi khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur, peran KPID ini dibutuhkan sekali. Karena bagaimanapun juga sebagai sentral informasi publik, tentunya peran KPID itu harus bisa memunculkan warna-warna baru untuk Jawa Timur. Jangan selama ini kan kelihatannya hanya sebatas monoton ya, hanya sebagai koordinator. Nah, kedepannya ini dibutuhkan KPID sebagai penemu terobosan-terobosan informasi untuk wilayah Jawa Timur. Karena peran KPID ke depan ini kan tidak hanya sebatas masalah pilkada, termasuk juga untuk menyiarkan atau menyampaikan informasi program Gubernur Jawa Timur itu seperti apa. Nah, kami rasa program gubernur ini kan dirasa sangat baik sekali dengan cetarnya Jawa Timur, dengan target pendidikannya yang luar biasa. Nah, kalau peran KPID ini tidak maksimal, tentunya ya apa artinya sebuah program gitu. Tentunya KPID ini juga punya peran, harus didukung oleh perangkat yang ada, fasilitas yang ada. Tentunya ya mau tidak mau harus kerjasama dengan para awak media yang ada di Jawa Timur itu. Baik, tadi terkait konten yang lebih semarak begitu ya, yang disampaikan oleh Cak Dedi. Nah,
Saya ingin bertanya ke Pak Afif. Pak Afif, ini kan media KPID itu memiliki peran pengawasan terhadap media dalam menyuarakan pesan-pesan yang positif. Nah, selain semarak, yang jadi poin penting adalah pesan-pesan yang positif. Seperti apa sih pesan-pesan yang diharapkan ditayangkan pada media-media penyiaran? Jadi memang dunia media itu posisinya ada di tengah-tengah gitu ya. Artinya di satu sisi dia ini adalah dunia kreatif yang menuntut adanya satu ide-ide inovasi dan juga kreativitas. Tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa televisi radio atau lembaga penyiaran itu adalah lembaga bersiaran di ruang publik yang ditonton, yang didengar oleh siapapun tanpa batasan usia dan sebagainya. Karena itu ini harus proporsional gitu. Jadi antara dia kemudian harus berkreasi dengan ide-ide yang out of the box dan sebagainya, tapi di satu yang sama dia juga punya rules, punya koridor yang harus diterapkan. Nah, disitulah posisi KPID untuk menjaga agar lembaga penyiaran TV radio ini bisa berjalan dan bisa melakukan kegiatan siaran di tengah seperti itu. Termasuk juga dalam proses pembangunan daerah. Dia kan satu sisi dia ini perekat sosial, dia ini juga bisa menjadi pendukung dari program-program pemerintah yang kemudian bisa semakin sukses dan semakin tersampaikan pesannya kepada masyarakat. Tapi di sisi yang lain dia juga sebagai kontrol sosial juga. Artinya ada nilai-nilai kritis yang juga harus dibangun. Nah, posisi di tengah ini yang kemudian harus kita jaga agar semuanya bisa dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan apa yang diatur di dalam amat undang-undang penyiaran. Baik, kami akan menyambung lagi dengan pertanyaan lainnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim.